bukan dari majalah Dewasa kalau aku ya. Dari Indomodel. Tapi aku tuh Miss Popular 2020 fotogenik. Oke. Oh, aku nggak merasa terganggu karena gimana ya? Tanpa haters aku nggak ada apa-apanya. Jadi bagi aku I love you haters. Tanpa mereka aku nggak ada apa-apanya. Aku berterima kasih sama haters aku. Beneran. Karena aku kalau nggak punya haters, aku nggak bakalan seperti ini. Oh, kalau itu aku merasa udah bodo amat ya, bodo amat. Aku bodo amat. Karena itu nggak benar. Mau dibilang wanita door to door ini, kalau emang itu nyata, gua nggak mungkin dinikahi 3M. Mungkin itu haters aja sih, tapi mereka bilangin aku gitu. Aku berterima kasih. Kenapa? Karena tanpa berita mereka, mungkin aku tidak seperti ini. Aku menikmatin haters aku. Oh, aku kuat. Aku lebih suka dihujat. Karena gini ya, kalau tidak ada haters kita nggak bakal maju. Karena dengan hujatan haters kita maju. Jadi ya aku sayang sih sama hater aku. Mungkin dia belum tahu sih. Karena dia sibuk kerja kan. Karena dia sibuk kerja ya. Ke sosial media. Sosial dia sama aku tuh beda. Gitu. Oke. Aku bilang, aku banyak tanggungan. Dan aku tuh gimana ya? Aku juga harus membanggain orang tua aku gitu. Karena aku sayang ya sama orang tua aku. Jadi gimana pun kalau emang kamu mau nikahin aku, apapun masalah aku, harus itu masalah dia. Oke. Gitu. Nah, jadi semua kayak sebelum nikah kamu harus beliin aku rumah dan kamu harus beliin mamaku rumah. Ya udah, kita pergi ke mamaku, dia langsung beliin mamaku rumah, langsung kasih mamaku uang buat beli ini, langsung adik aku semua. Nah, ini masalah aku harus dikelarin apapun itu, aku bilang masalah aku harus dikelarin. Oke, dia kelarin juga masalah aku. Dan dia kasih mahar aku 3M itu, aku nggak boleh sentuh itu apapun, itu buat aku, pure buat aku, dan itu lain kasih resepsi semua dari semua aku, dari cincin, gelang itu lain. Dan kalau buat aku sama teman-teman aku main dan buat aku kemana-mana itu harus ada ATM khusus satu punya dia buat aku. Total untuk pegangan aku dikasih sama laki aku ya. Kalau siang kadang aku minta 10 juta, kadang kalau malam 10 juta. Jadi setiap aku telepon, sayang telepon 10 juta, oke dia langsung telepon 10 juta, malam 10 juta. Jadi minimal satu hari 20 juta. Kak, sebelum ada pernikahan itu, kakak ada perjanjian tertentu nggak sih itu? Aku ya? Iya. Aku belum pernah nikah. Enggak, perjanjian tertentu sebelum sama yang mau nikah ini untuk itu perjanjian itu. Perjanjian itu nggak ada. Pranikah. Oh udah ya, aku bilang. Bahkan dia yang bilang ke saya, harta dia, harta saya. Jadi apa kemauan saya selalu diturutin dia. Berarti perjanjian pranikah itu ada dong? Ada dong. Perjanjian ya adalah kalau buat dia ini aku ya, harta dia sama aku, semua sama aku, itu harus adil. Oh, oke. Perjanjian itu tertulis atau hanya omongan aja? Gimana? Perjanjian yang kakak bilang itu tertulis atau hanya omongan aja gitu? Gak ada tertulis. Berarti hanya omongan aja yang disampaikan oleh calon suami aku. Karena kedua belah pihak menyetujui sih, Iya. dari laki-laki menyetujui, dari perempuan. Jadi ceritanya gini, jadi ceritanya dari pihak dia mensetujuin, dari pihak aku juga setuju. Jadi kita di situ bergabung setuju. Jadi di situ kita semua udah saling setuju dan kita juga nikahnya sah ya, bukan nikah yang main-main. Kita sah, kita juga nikahnya di masjid loh. Sah-sahannya kita juga di masjid. Gitu. Kalau aku mintanya udah di Jakarta, itu wedding dengan teman-teman aku yang di Jakarta. Kemarin pertama di Bali. Mohon maaf banyak deh. Jadi kemarin nikahnya itu ya di sana ya, di kampung ya, dekat orang tua aku, kita ke sana semua. Dan kedua itu kita honeymoonnya ke Bali ya, naik helikopter di The Golden Bali. Nah, jadi kita balik ke Jakarta. Bulan depan kita kalau dibolehin resepsi di Jakarta, kita di Jakarta.
Setelah di Jakarta, ntar kita resepsi di Medan lagi. Oke. Kalau undangan ya kita belum persiapkan seberapa banyak, tapi kalau tanggal dan lain-lain itu udah kita persiapkan. Udah kalau dibilang udah 80% karena tinggal nyari tempatnya aja ya. Karena kan di sini belum tentu tahu di mana bisanya. Oh, gue orangnya nggak peduli banget. Yang penting hidup gue enak, senang, tanpa ngesusahin orang lain. Oke. Karena aku juga gimana ya? Kenapa aku tetap mau main sinetron? Karena diriku juga harus punya, bukan dia aja yang harus ada jabatannya ya. Aku juga harus punya. Jadi kita biar sama-sama punya. Walaupun dia mencukupin saya, tapi saya tetap bakal mau entertain di dunia saya. Ya gue tetap mau karena di peran aku tuh selalu antagonis ya. Jadi nggak pernah sampai pagi. Oke. Aku tetap mau kerja karena aku tuh selalu ambilnya ya kalau di calling aku lagi bisa, aku bisa. Kalau nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi aku nggak terlalu fokus ke entertain juga, cuman ya aku tetap mau di entertain aku. Oke. Ya aku sih lebih suka sesudah ya, karena hidupku lebih senang kalau sudah nikah. Karena kalau sebelum nikah ya kayak syuting tuh harus sampai pagi gitu, jadi kayak cari uangnya tuh capek banget ya. Kalau dibilang cinta sama suamiku ya cinta, tapi cinta itu butuh uang, bener gak? Gak, buat apa kita cinta kalau nggak ada uang, bener ya? Cinta aku cinta, tapi cinta itu butuh uang juga, bener ya? Gak usah munafik, cinta butuh uang juga, nggak mungkin enggak. Pesawat. Oke. Kita dari Jakarta ke Surabaya. Oke. Dia. Oke. Seminggu kita baru ketemu 2 kali, dia langsung ngajak aku ke orang tua aku. Tapi dengan aku dengan syarat aku bilang penuhin apa kemauan aku. Dan dia mau, ya udah langsung. Oke Kak, jadi kan sudah menikah, pasti kan nanti akan mempunyai anak ya. Iya. Iya. Nah di saat mempunyai anak itu apakah masih tetap ingin di entertain atau ingin mengurus anak itu? Ya kalau di saat pertama kali kita ini aku hamil, kita punya anak, mungkin aku stop dulu di dunia entertain. Ya kayaknya stop deh, aku usaha. Karena dia maunya aku lebih di usaha. Sementara ini dia masih ngizinin aku di entertain. Mungkin tapi kalau aku udah punya anak atau apa, aku fokus di usaha aku. Aku juga di entertain masih, tapi ini usaha aku udah mau launching. Ya aku fokusnya di usaha juga. Usaha lebih penting ya.